Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Hai semuanya, balik lagi sama aku Ganis di Her World Indonesia Podcast or Hardcast. Hai, gimana kabarnya nih di minggu kelima work from home kalian? Minggu kelima apa keenam ya? Keberapa aja sih sebenarnya. Nah, mungkin dari kalian malah ada yang udah work from home duluan kali. Mungkin ada yang udah minggu ke-7 atau minggu ke berapa gitu. Bisa jadi kan? Atau misalnya baru aja ada yang work from home-nya sekarang atau baru minggu lalu gitu, yang kayak akhirnya oh my god, akhirnya gue work from home juga. Mungkin ada ya kan. Ya, di mana aja sih? Buat siapa aja? Pokoknya di mana aja kalian bekerja, anywhere, mau work from the field, work from the office, work from home. Yang penting kita semua ingat, jangan lupa untuk tetap jaga diri, stay fit, tetap olahraga, makan makanan bergizi, dan tetap higienis. Karena biar bagaimanapun di situasi kayak sekarang, mau nggak mau kita memang harus agak disiplin sama diri kita sendiri kan. Melanjutkan episode sebelumnya, hari ini aku mau ajak kalian lagi untuk dengar obrolan aku sama salah seorang frontliners yang menurut aku juga menyulut semangat di dalam hidup aku untuk terus bekerja dengan baik. Karena ketika orang work from home gitu ya, di rumah, di ruang kerja dia yang nyaman, dingin, ber-AC, atau di kamar sambil tiduran di tempat tidur, ada orang-orang yang memang tetap harus kerja di lapangan dan emang gak bisa ditinggal pekerjaan itu gitu. Siapa sih mereka ini? Kebanyakan kan kita kayak mikirnya frontliners tuh ya paling dokter kan, dokter, perawat, atau relawan-relawan yang memang jiwanya itu panggilannya udah sosial gitu ya. Atau misalnya ojol gitu, ojek online yang kita sekarang oke lah, kita nggak usah bohong gitu. Kalau nggak ada ojek online, aduh nangis. Zaman sekarang tuh kayak nggak ada ojol tuh sedih sih. Kayak kita nggak bisa pesen kopi, nggak bisa pesen kayak aduh ngidam banget nih tapi nggak bisa keluar rumah, pengen martabak manis atau pengen ayam-ayam yang crispy gitu kan. Kalau nggak ada ojol siapa gitu, kita nggak mungkin keluar. Kalian pasti kepikirannya frontliners tuh itu gitu. Cuman yang sekarang aku pengen nginterview salah satu frontliners yang mungkin sebagian dari kalian nggak kepikiran, yaitu adalah wartawan TV. Nah, kenapa mereka itu disebut frontliners? Of course, karena mereka tidak bisa bekerja dari rumah. Nah, cuman yang menariknya pasti mereka itu punya cara-cara tersendiri untuk menghindari dirinya dari penularan gitu kan. Nah, kebetulan teman aku ini salah satu wartawan yang akan aku interview ini, dia adalah spesialisasinya itu memang wartawan bencana, wartawan lapangan yang memang selalu ditaruh di bencana-bencana alam gitu. Di bencana gitu, mau bencana alam, mau bencana seperti sekarang ini, dia selalu turun gitu. Makanya sebelum corona masuk ke Indonesia juga, dia sebenarnya waktu itu udah diturunin tuh ke Natuna, terus ke Pulau Sebaru, terus dia juga ngeliput yang Diamond Princess merapat di Indonesia. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa penasaran gak sih, pengen tahu gitu, kayak kok lo gak khawatir sih? Atau misalkan gimana sih cara lo meredam kekhawatiran lo supaya lo tuh gak separno itu dan tetap bisa kerja tuh maksimal gitu, tanpa ada perasaan fix gue gak mau kerja, gue takut banget nih kayak gini. Enggak gitu. Jadi itu sih yang kayaknya bisa jadi pelajaran dan bisa didengar perjuangan mereka untuk tetap bekerja menyampaikan berita ini ke kita itu gimana. So, di episode kali ini aku seperti episode sebelumnya, aku juga sudah melakukan wawancara ini sebelumnya, yaitu by phone. Jadi sebelumnya minta maaf dulu kalau nanti suaranya mungkin agak beda karena media rekamnya juga beda. Yang penting bisa didengar, yang penting bisa menginspirasi atau membangkitkan hal-hal positif dari dalam hati. So enjoy the interview, and so here you go. Halo ya, Widi. Iya, gimana? Iya nih, jadi hari ini kayaknya gue aja kali ya ngobrol lah ya. Gue aja lah ya. Gue ya boleh. Biar santai. Oke. Ya.
Oke, jadi hari ini tuh gue mau nanya-nanya tentang gimana sih pengalaman lo selama pandemi corona ini masuk ke Indonesia gitu. Jadi kan kebetulan lo juga salah satu jurnalis TV kan yang benar-benar turun ke lapangan gitu. Nah, jadi gue mungkin mulai nanya-nanya untuk pertanyaan awal nih. Tapi lo lagi nggak sibuk banget kan? Nggak sibuk. Lagi kebetulan belum jalan liputan. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Berarti gue minta waktunya sebentar. Boleh. Awal-awal gue mau nanya dulu nih, kayak pertama corona itu masuk ke Indonesia, kapan sebenarnya? Ke Indonesia ya? Itu kan sebetulnya kan dengar berita dari Wuhan kan, yang mahasiswa yang pengen minta dipulangin. Akhirnya mereka dipulangin kan ke Indonesia, terus diisolasi di Natuna. Itu tepatnya tuh di hanggar Lanut sana ya kan. Terus ketika mereka udah sampai di Indonesia, kantor tuh nugasin gue buat liputan di sana. Sampai kepulangannya, nanti dipulangin sampai akhirnya dia dinyatakan sehat setelah 14 hari. Kebetulan gue sampai pulang, mereka dipulangkan ke keluarganya, gue selesai di situ. Nah, kalau misalnya masuk ke Indonesia sendiri kan belum tahu tuh isunya kapan, karena pasien nomor satunya aja ada itu setelah beberapa hari, itu pasiennya dari Depok kan. Nah, kalau misalnya dari Natuna sampai udah pulang, ya gue dinyatakan statusnya ODP juga karena sempat bersinggungan langsung dengan lokasi isolasi. Habis itu gue di medical check up sama kantor disuruh ke rumah sakit RSPI. Untuk Sulianti Saroso ya berarti ya. Buat kesehatan. Terus Sulianti Saroso kan berarti ya. Sulianti Saroso. Biar ini aja, biar status gue tuh dalam keadaan sehat nggak setelah liputan dari sana. Oke, nah kebetulan hasilnya sih sehat, karena yang memang kebetulan nggak bersinggungan langsung dengan pasiennya, jadi sehat aja. Terus habis itu setelah dari Natuna ini lagi kan, datang lagi tuh yang orang-orang Indonesia dari luar negeri, termasuk ABK dari kedua kapal pesiar Diamond Princess itu. Nah, gue ditugasin lagi dari kantor karena mungkin udah pengalaman liputan corona, butuh tim yang bisa survive. Ya karena kantor tahu kalau misalnya ini orang yang biasa liputan di tempat bencana atau di mana gitu. Ya jadi kayak orangnya itu aja kayak gitu. Oh, jadi bisa dibilang sebenarnya lo itu salah satu wartawan lapangan yang memang spesialisasinya di bencana ya? Bisa dibilang kayak gitu, setiap ada bencana atau liputan yang memang butuh kondisi yang bisa survive, gue ditugasin situ. Nah, makanya kemarin pas lagi sehabis di Natuna, datang lagi kan ABK itu 188. Isolasinya sih di Pulau Sebaru Kecil, kebetulan dekat dari Jakarta. Nah, itu gue masih PP karena belum ada ABK-nya yang ditempatin di sana. Kita melihat kondisi di Pulau Sebaru Kecil karena belum ada gambarannya tuh Pulau Sebaru Kecil tuh kayak gimana. Kayak gitu kan, karena memang pulau yang private kan, memang di sana ya memang kepemilikannya pribadi atau gimana tuh kan. Kita nggak tahu kan, karena nggak sembarang orang bisa masuk sana. Nah, gue berkesempatan untuk ngambil gambar di sana sebelum ABK itu datang. Oke. Gitu. Nah, terus nih tadi balik ke yang tadi nih, sorry ya, gue agak tarik lagi ke belakang. Boleh nggak sih lo ceritain proses pengecekan medical check up itu kayak gimana? Apa lo cek darah, terus ronsen paru, atau kayak gimana sih? Semua. Kalau misalnya medical check up, semua yang bersangkutan dengan kondisi fisik, dalam tubuh, termasuk paru, semua diperiksa, termasuk darah. Kebetulan memang kantor aware dengan karyawannya yang memang pulang dari sana kan, diwajibkan banget buat di medical check up gitu. Bahkan dari sebaru tugas di medical check up lagi gitu. Jadi 14 hari bisa 2 kali medical check up gua gitu.
Oke, itu berapa tim tuh? Berapa orang dalam satu tim? Pertama kali lo turun ke Natuna itu tim lo berapa? Kalau Sebaru berapa? Dari Natuna itu aplusan ya, karena sebelum mahasiswa datang dan sesudah mahasiswa datang biasanya sih berempat dalam satu tim, 2 kameramen, 2 reporter. Nah, setelah mahasiswanya datang, tim aplusannya ganti tuh karena prosesnya lama kan, 14 hari. Jadi berempat ganti 4 lah, 2 kameramen, 2 reporter. Kalau di Sebaru kemarin kita ada 3 kameramen, termasuk kameramen drone sama 1 reporter. Gitu. Oke, nah tapi kan dan semua medical check up. Oke. Nah, jadi sebenarnya FYI nih ya, mungkin yang pada belum tahu, Widi tuh kerjanya di televisi yang pokoknya dia di salah satu televisi swasta yang dikenal paling oke lah dalam menyampaikan berita. Jadi terbukti kalau kantor lo, TV tempat lo kerja itu benar-benar bertanggung jawab terhadap kesehatan semuanya ya, karyawannya, kesehatan, keselamatan semua ditanggung ya. Betul, sampai keluarga pun amit-amit kalau misalnya kita dinyatakan positif, kantor bakalan nyediain fasilitas termasuk biaya perawatan dan semua. Oh, sampai segitunya ya? Nggak karyawan doang, keluarga karyawan juga dikasih fasilitas. Oke, nah terus kan waktu lo pertama kali ke Natuna, terus medical check apa segala macam, tapi correct me if I'm wrong ya, kayak kabarin kalau gue salah. Kalau gue nggak salah itu alat tes corona itu kan belum ada. Iya. Gitu kan, belum kayak sekarang gitu. Mungkin sekarang udah ada meskipun masih terbatas. Nah, waktu itu berarti dinyatakan sehatnya itu benar-benar dari general aja, kayak paru lo masih bagus, apa? Karena kan alat tesnya belum ada tuh. Betul, karena waktu itu kenapa kita dicek kayak medical check up biasa orang tes kesehatan, karena kita nggak menunjukkan gejala yang memang ada indikasi penyakit corona itu. Kan kalau misalnya, gue mau tes corona nih, tapi kita nggak ada gejala, kita nggak boleh tes itu, karena tes itu harus di swab gitu. Kita ngambil cairan di tenggorokan kita, kayak gitu-gitu untuk tahu bahwa kita corona atau enggak gitu. Ya pas kemarin habis liputan kita medical check up, ya bisa dibilang alatnya memang mungkin belum ada, dan di Indonesia juga kita juga nggak paham bener gitu. Kita kena corona atau enggaknya, positif atau enggaknya kan nggak tahu gitu, karena alatnya belum memadai banget pada waktu itu ya. Sebelum sekarang ini kan udah bantuannya udah banyak tuh dari luar negeri, alat tes kesehatannya. Mungkin dengan tes drive-thru aja sekarang yang mau diadain sekarang udah gampang banget kayak gitu. Nah, sekarang kan berarti lo udah tahu ya, kayak oke, corona udah jadi bencana nasional kan, menurut BNPB kan udah bencana nasional gitu. Nah, tapi lo sampai sekarang kan masih ke lapangan, terus kayak bener-bener yang bener-bener everyday lo masih kerja gitu. Nah, kekhawatiran apa sih di diri lo yang, karena gue tahu semua orang pasti punya kekhawatiran yang sama gitu, apalagi lo yang ketika semua orang work from home, lo masih kayak di lapangan. Nah, di lapangan kan, kayak kekhawatiran apa yang paling besar yang ada di diri lo, sama apa sih yang membuat lo terus kayak ya udah emang gue harus tetap kerja dan stay positif, itu kayak what? Ya kalau kekhawatiran tentu banyak banget, terutama kan dari kita keluar rumah aja orang tua udah khawatir. Hati-hati lo ya kayak gitu, misalnya di lapangan pakai masker, terus kalau pulang ke rumah tuh baju ganti. Tapi kan di dalam SOP pekerjaan juga ada, kita juga was-was sebenarnya. Di SOP di kantor juga udah bagus banget. Pertama alat udah steril banget gitu kan. Setelah mau keluar dalam kantor, alat itu udah steril, masuk dalam kantor lagi, itu alat itu udah steril karena disemprot. Kita setiap masuk atau keluar kantor disemprot, diinspektan gitu, dicek suhu tubuhnya. Kita disediain masker setiap hari, disediain masker untuk liputan, dikasih vitamin, terus dikasih hand sanitizer, dan itu udah cukup banget buat kita untuk safety lah di lapangan kayak gitu. Terus kita juga diproyeksi dikurangin tuh ke tempat-tempat liputan yang memang zona merah COVID itu, termasuk di Wisma Atlet yang sekarang yang zona merah, itu kita dari jauh aja ngambilnya.
Dari jauh tuh kira-kira berapa meter? Dari jauh dari luar gedung, dari luar kompleks Wisma Atlet. Untuk kenapa kita ngerasa kita harus tetap profesional untuk bekerja? Pertama kan kita kan TV berita, terus banyak yang bergantung perutnya dari tim liputan terutama. Kita ya mau nggak mau harus ya gimana ya kalau misal kita nggak kerja, layar kita juga bergantung dengan tim liputan di lapangan kayak gitu yang pertama. Terus belum karyawan-karyawan yang lain kan juga butuh gajian misalnya gitu kan. Kita kan dengar ada banyak perusahaan yang udah gajinya disetengahin kayak gitu kan. Ya kita dikasih penjelasan juga sama kantor. Kita kalau misalnya terganggu dengan liputannya, gimana dengan ekonomi perusahaan kayak gitu ya, kita juga harus ngerti kan. Karena TV berita kayak gini yang dijual ya cuma liputan di lapangan kayak gitu kan. Gimana ya, kita tahu sendiri bencana gini pasti ada dampak ekonominya, jadi kita harus prihatin juga dengan kondisi yang ada kayak gitu. Dan kantor pun kalau misalnya kita nggak enak badan ya kita diizinin untuk tidak masuk kayak gitu. Walaupun kita sakit sedikit aja kita diizinin untuk tidak masuk. Kantor tidak membebankan kita juga untuk lu wajib masuk dalam situasi kayak gini. Kalau misalnya ada keluhan, ada apa, lu tinggal bilang sama bos lu kayak gitu, boleh nggak masuk kayak gitu. Kantor akan udah fleksibel banget sih dalam situasi kayak gini. Nah terus kan, dan kebetulan kantor kita dipindahin ke kantornya gitu kan, karena untuk demi kita steril lah gitu ibaratnya. Nah berarti kan kalau dari cerita lo nih, yang namanya TV gitu ya, yang namanya media broadcasting itu kan emang harus terus berjalan seperti normal sedia kala gitu. Nah berarti semuanya itu memang harus masuk, apa ada sebagian yang memang work from home? Maksudnya yang tim liputan ya, itu shift-shiftan atau gimana? Kalau tim liputan memang jadwalnya memang dari awal tetap shift, tapi libur kita ditambah. Tadinya jadi ditambah. Libur kita ditambah. Terus jam kita juga mungkin dikurangin, proyeksi liputan kita biasanya agak padat, jadi agak longgar kayak gitu kan. Jadi seminggu berapa kali tuh lo cari berita? Dan berapa jam? Biasanya kita masuk 4 hari kerja, 3 hari libur. Nah biasanya tergantung shift berapa kayak gitu. Misalnya gue hari ini masuk jam 12:30, biasanya ya kalau udah longgar banget abis maghrib udah pulang, ya nggak nyampe 6 jam 7 jam sih. Nah itu kan termasuk perjalanan sih, 6 jam 7 jam. Biasanya kita di lapangan cuma sebentar banget kayak gitu. Oke, berarti kayak udah termasuk sama editing setor liputan ke kantor juga itu udah berarti ya? Satu kali shift itu udah segitu? Iya, karena kita kalau untuk editing dan setor gambar ke kantor itu udah ada job desk-nya masing-masing. Kita hanya tim liputan. Terus kalau misalnya untuk setor gambar, kita setiap hari selalu dibekalin alat laptop portable kayak gitu. Jadi kita bisa ngirim gambar langsung di lapangan ke kantor tanpa harus nunggu nanti kita pulang gambar harus nyetor gambar kayak gitu. Berarti udah digital lah ya semuanya by ini ya, koneksi. Nah, terus kan lo udah terbiasa nih dari tadi yang pas cerita lo udah terbiasa datang ke liputan-liputan yang bencana alam, pokoknya segala jenis bencana. Nah, apa sih yang membedakan bencana yang sekarang sama bencana-bencana yang dulu-dulu lo liput gitu loh, sebelum-sebelumnya lo liput? Karena kan ini pandemi ya, bencananya tuh bisa dibilang penyakit, virus gitu. Dan ini jadi mungkin pertama kali bencana nasional kita yang sebesar ini dan bukan merupakan bencana alam, mungkin ya corona ini gitu. Nah, ada nggak sih yang membedakan? Ya gue tahu sih pasti ada, tapi apa yang lo rasain bedanya antara lo ngeliput bencana alam sama bencana pandemi? Yang pertama sih kondisinya beda ya. Kalau misalnya bencana alam kan kita bisa, kalau misalnya kemarin misalnya ke tsunami di Palu kayak gitu, tsunami di Anyer gitu kan datang, mungkin longsor di Sukabumi, kita kan kelihatan tuh kondisinya. Misalnya lagi ada gempa, orang yang habis gempa pertama kali di Palu, misalnya gue langsung datang ke sana. Kalau misalnya ada gempa lagi, kita bisa lari kan. Kalau misalnya virus, kita nggak kelihatan kita mau lari kemana kayak gitu, bendanya nggak kelihatan kayak gitu. Terus kondisinya sangat beda banget. Kalau misalnya di bencana alam ya, yang paling susah ya memang kalau cari makan sih. Kalau misalnya di bencana alam tuh paling susah cari makan untuk kondisi
kondisi yang serba susah. Kalau misalnya kayak gini juga sebenarnya yang disulitin tuh kita mau liputan ngambil gambarnya nggak bisa terlalu dekat gitu, terus kita nggak bisa terlalu was-was gitu di samping kita, terus siapa yang kita wawancarain kondisinya baik atau enggak gitu kan. Kadang kita suruh minta nyari pendapat tentang masyarakat, gimana pendapatnya misalnya masih bekerja gitu di lapangan, kan kondisinya kan deket banget dengan orang yang kita wawancara ya gitu. Ya kita takut ketika dia ngomong atau tiba-tiba batuk ketika kita wawancara gitu kan, kita sangat takut sendiri gitu. Jadi teman, bahkan bukan orang yang kita wawancara, teman rekan kita aja kadang kita takut banget, ini teman liputan gue lagi kondisinya bagus atau enggak gitu. Jadi ketakutan tersendiri sama ngelihat orang gitu. Jadi ada paranoid baru kali ya. Iya. Bahkan sama orang terdekat kita sendiri aja. Sama orang terdekat aja. Ya Jadi kan? Ini lu batuk nggak ditutup misalnya kayak gitu. Lu lagi pilek ya. Kalau misalnya di liputan bencana biasa gitu kan, yang kayak bencana alam gitu, ngeliat orang batuk atau apa gitu, kayaknya biasa gitu. Bahkan tidur dekat jenazah gitu ketika kita nggak punya tempat tinggal kayak gitu, tidur di masjid yang ada jenazahnya sekitaran puluhan, karena kita nggak punya tempat tinggal kita harus nyarder di masjid itu yang ada listrik, itu kan biasa kayak gitu kan. Kalau ini kan nular nih, kita nggak bisa jaga kondisi orang juga kayak gitu. Nah, tapi lu merasakan nggak sih kayak keluarga lu punya keparnoan yang sama terhadap lu ketika lu pulang ke rumah, terus kayak keluarga lu tuh parno kayak lo jangan deket-deket gue sebelum mandi atau apa gitu? Nah, kalau keluarga sih karena gimana ya, keluarga ya nggak sampai bilang seperti itu sih, cuma bilang pas lagi kita pulang ke rumah pakaiannya langsung dicuci gitu, ganti ya, pakaian diganti kayak gitu. Kalau misalnya liputan pakai masker gitu. Ya lebih kemarin kayak sih, nasehat kali ya, nasehat yang harian gitu. Jangan makan sembarangan gitu. Oke, nah karena di keluarga juga bingung kayak gitu. Ini sebenarnya kita juga bingung ngejelasinnya gimana ya. Ini kan penyakitnya kan keluarga juga nonton. Ini orang sakit, tapi hasilnya keluarnya tuh setelah orangnya meninggal duluan. Terus kayak gitu kan, nggak tahu tuh hasilnya sebenarnya tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi orang sakit nih misalnya nih, lu dinyatakan positif. Terus ada beberapa yang meninggal. Nah yang meninggal itu hasilnya keluarnya belakangan gitu. Jadi orangnya udah meninggal duluan, baru hasilnya baru keluar kayak gitu. Orang rumah kadang ngeliat beritanya jadi bingung. Nah, nonton beritanya tentang COVID dikurangin, jadi biar nggak parno, walaupun anaknya kerjanya di media kayak gitu. Itu dia. Gue baru mau nanya itu nih. Lo kan bekerja sebagai pencari berita, sedangkan sekarang semua orang tuh sebenarnya hampir sudah meminimalisir nonton berita dan mendengar berita gitu, karena kita nggak tahu lagi gitu mana yang harus kita dengar, mana yang harus kita abaikan gitu. Nah, kayak gitu tuh, jadi sebenarnya lo sebagai orang berita punya nggak sih kayak saran atau semacam tips and trick gitu supaya orang itu bisa dengan cerdas memilah berita mana yang harus gue dengarkan, mana yang enggak gitu? Dengar penyakit corona dan COVID ini dari media sosial sih sebenarnya ya, bukan dari TV aja. Kalau dari media sosial kan banyak orang yang beritain tapi kadang-kadang melenceng kayak gitu. Jadi orang yang biasa di rumah biasa aja gitu kan, jadi malah takut kayak gitu. Bahkan di daerah rumah tuh masih ya orang aktivitas sih biasa aja, karena ngerasa ya badannya sehat, terus ya memang buat kebutuhannya keluar untuk belanja dan lain-lain memang butuh, jadi biasa aja. Cuma ada ketakutan ketika ngelihat grup mungkin dari nyokap gitu kan, grup pengajian, grup PKK, grup karena nyokap gue ngajar, dari grup ngajar di sekolahnya gitu, ngeser berita kayak gitu ya, jadi sering nanya terus. Ya gue bilang kalau misalnya kayak gitu ya ditanya dulu Bu, jangan percaya kayak gitu aja kayak gitu ya. Takut boleh, yang penting sehat aja dalam dirinya, kalau keluar pakai masker kayak gitu. Gue selalu nyediain masker juga buat keluarga dan hand
hand sanitizer juga kebetulan kan dapat dari kantor kan ada lebihan hand sanitizer kayak gitu ya, gua taruh rumah sebagian kayak gitu. Nah, terus berarti kalau kayak gitu ya, bisa nggak sih dibilang kalau sebenarnya yang lebih menakutkan itu sosial media? Lo sebagai orang yang melihat langsung di lapangan, mungkin emang menakutkan gitu. Tapi ketika lo langsung terjun ke lapangan, sebenarnya yang benar-benar ada di lapangan sama yang sering orang share di sosial media itu sebanding nggak sih? Maksudnya sama nggak sih? Nah, sebenarnya kalau misalnya yang di media sosial ketakutannya itu menurut gue ya ngelihat real di lapangan orang yang beraktivitas gitu ya, kayak misalnya ya nggak sama banget ya, karena yang di lapangan itu kadang-kadang liputan ketemu sama orang-orang ya biasa-biasa aja kayak gitu, masih beraktivitas. Mereka tuh takut karena, kalau menurut gue ya takut karena yang nggak bisa memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Kayak yang kita ngeliat coba datang ke kampung-kampung yang ada di Jakarta gitu, mereka pada beraktivitas seperti biasa, cuma memang ada ketakutan kayak gitu. Iya sih. Ya mereka bakalan bekerja secara normal ya. Lebih baik dia lebih takut nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya daripada nggak keluar terus malah nggak makan malah nggak punya makanan malah jadi sakit kayak gitu kan. Iya. Nah yang harus disosialisasi ya sebenarnya jaga kesehatan masing-masing dulu aja. Setelah sehat, nah ngelihat kondisi lingkungan dulu sebelum beraktivitas kayak gitu. Misalnya kalau mau kegiatan normal ya sewajarnya aja, karena gue juga nggak ngerti imbauannya kayak gimana. Ada di daerah tuh masing-masing beda-beda ya. Ada yang di kompleknya di lockdown kayak gitu. Kalau misalnya dia punya kebutuhan sehari-harinya udah cukup ya enak kayak gitu, lockdown tempatnya masing-masing. Kalau misalnya dia yang butuh kebutuhannya setiap hari baru ada ketika dia punya uang kayak pekerjaan sehari-hari juga bingung, karena kemarin sempat wawancara pendapat orang gitu ya. Ya kayak tukang ojek itu ya juga pada ngeluh-ngeluh aja gitu. Karena ya dia pendapatannya harian, ya kita sebagai orang yang nyari berita juga ditanya gitu ya sedih juga. Gimana nih Bang, kayak gitu. Oh jadi lo sempat disalahin gitu ya, kayak dipikirnya lo sudah menyebarkan berita-berita yang membuat mereka menjadi rugi gitu. Ya mereka mungkin karena kebijakannya udah kita bekerjanya udah dari rumah, ya otomatis pelanggannya dia juga nggak ada juga. Nah ya mungkin dengan hadirnya berita juga buat was-was juga ya, oh ternyata di daerah sini udah ditutup nih, di daerah ini udah nggak bisa dilewatin atau pasarnya udah tutup, jadi nggak ada aktivitas sama sekali. Ya itu buat orang jadi takut juga karena ada berita-berita kayak gitu juga. Oke, jadi sebenarnya dari yang udah lo lihat, sebenarnya hal positif apa sih yang justru lo temukan ketika kita semua work from home gitu atau social distancing? Ada nggak sih hal positif yang lo lihat di lapangan, ternyata sebenarnya it's not that worse gitu loh. Oke, ini buruk, tapi sebenarnya tidak seburuk itu. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu yang lo temuin? Kalau baiknya ya ada baiknya, karena dari keluarga sendiri yang kadang-kadang suka berantakan ya misalnya gitu, jadi lebih bersih kayak gitu. Teman-teman juga ketika ya mungkin kita ngelihat dia makan jarang cuci tangan, sekarang jadi sering cuci tangan kayak gitu. Oke, jadi lebih kayak ke arah keseharian tuh berubah ya, jadi lebih baik menurut lo, menjadi lebih higienis, mungkin orang-orang lebih peduli. Higienis ya, betul. Lebih peduli sama kesehatannya. Oke, itu aja sih. Sama terakhir mungkin gue mau nanya, ada nggak pesan-pesan yang positif yang bisa lo bagikan ke orang itu? Yang pertama sih jaga kesehatan, terutama kesehatan diri sendiri dulu nih. Ketika diri sendiri udah makannya sembarangan gitu, asupan gizinya juga baik kayak gitu. Karena kan kita juga pernah dengar gitu gue ya, di tubuh orang itu satu virus tuh nggak bisa bikin sakit orang kayak gitu. Biasanya 2 virus atau 3 virus baru bisa bikin sakit orang. Nah, virus itu kan bisa mati dengan sendirinya ketika imun kita kuat kan. Nah, gitu aja sih. Yang penting jaga diri kita, jaga kesehatan, terutama ya coba hidup pola sehat aja lah. Gitu aja sih.
Tapi liputan ini jadi termasuk salah satu yang paling berat nggak sih buat lo saat ngejalaninnya? Ya, ya berat banget sih karena pertama proyeksi liputan kita juga nggak tahu nih. Kadang-kadang gue juga karena udah sering liputan bencana gitu, jadi sering ditempatin ke proyeksi liputan ke tempat yang kayak gitu juga, kayak gitu. Kayak contohnya kayak ke Wisma Atlet gitu-gitu juga. Karena mungkin kantor udah tahu, oh ya udah ini biasa liputan di sana, kondisinya prima gitu, jadi ditempatin kayak gitu. Kadang kita juga takut sih, kenapa sih yang lagi kondisi kayak gini kan gue juga pengen kayak teman-teman gitu, liputannya santai kayak gitu kan. Jangan ke tempat kayak gini mulu, kayak gitu, gantian lah kayak gitu. Ya tapi kan kita harus profesional, terus kita harus ngerti kondisi kayak gitu kan. Apalagi TV lo TV besar ya, yang kayak bukan TV yang ecek-ecek gitu. Iya, bergantung sama berita gitu kan. Apalagi ini kita nggak boleh lengah sedikit kayak gitu, karena persaingan TV berita itu ya berat lah kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita nggak bisa nyediain apa yang masyarakat pengen gitu informasinya, ya kita bakalan tinggalin. Nah, itu dia yang bergantung pada kita ini tim liputan. Makanya kita juga sedih gitu ketika kita sering diabaikan gitu. Kadang-kadang mungkin sama kantor, sama bos gitu. Ini jadi curhat nih, diabaikan. Diabaikannya dalam arti apa nih? Tidak didengarkankah aspirasi lo? Ya, kadang-kadang kenapa sih kita pengen dong dapat liputan yang enak keluar kota atau keluar negeri gitu, kayak teman-teman gitu. Yang enak, jangan ke tempat bencana mulu, ke luar kota ke tempat bencana, keluar negeri dapatnya sitaan kayak gitu aja sih. Tapi ini kan tadi gue ngomong terakhir ya, tapi tuh gue mau nanya sih sebenarnya sama lo. Tapi di diri lo tuh sebenarnya ada nggak sih kayak apa ya, perasaan, bukan kepuasan sih sebenarnya, kayak apa ya, feeling yang ketika lo tuh menawarkan berita dari tempat-tempat yang bisa dibilang sulit gitu ya, apalagi di kondisi kayak gini, pasti ada kebanggaan sendiri nggak sih buat lo? Iya. Karena nggak semua orang mau kan. Pertama mungkin nggak semua orang mau terjun ke tempat itu. Karena cuma ada mungkin gue yang terjun, dan nggak semua orang juga mampu. Nggak semua orang mau dan nggak semua orang mampu. Tapi lo jadi one of person yang bisa datang ke tempat-tempat itu gitu kan. Betul. Ketika kita kemarin ke misalnya liputan di Sebaru gitu kan, itu kan di sana sinyal pertama susah banget kayak gitu. Ketika kita dapat eksklusif di sana, itu kita ada kebanggaan tersendiri gitu. Oh, ternyata gambar kita cuma naik di TV kita kayak gitu, nggak ada di TV lain gitu, ada kebanggaan. Terus yang kedua, ketika kita bisa ngebantu orang banyak, ketika kita nginformasin, oh misalnya gue kemarin di liputan di Palu nih, gue bisa nginformasiin buat orang banyak tentang kondisi orang Palu yang berada di luar untuk tahu kondisi keluarganya kayak gimana dan kondisi daerahnya kayak gimana. Berarti itu tadi salah satu kebanggaan lo ya dengan corona di liputan corona di Sebaru itu, emang cuman dari TV lo nih yang beritanya naik gitu ya? Iya, pada waktu itu. Karena kemarin waktu itu sinyalnya masih jelek banget ya. Berikut-berikutnya sih sama aja gitu, karena udah ditambahin penguat sinyal mungkin di Pulau Sebaru kecil, jadi kita udah bisa semua naik gambar kayak gitu di TV-TV lain. Oke, Wit, gitu aja sih sebenarnya. Nggak kerasa udah 34 menit. Gue pikir tuh kayak 20 menit cukup, ternyata enggak. Oke. Nah ini tadi lo mau kemana lagi? Abis ini liputan lagi kah? Abis ini mau ke lokasi hotel yang jadi tempat istirahat para pekerja medis sih di Jakarta. Oh iya? Hotel apa? Ada salah satu hotel lah yang disediakan sama pengusaha besar gitu. Oke, ini top secret ya. Jadi belum bisa diangkat ke ini ya, ke publik ya, hotel apakah ini. Tapi pasti tahu lah. Menampung berapa orang? Pasti masyarakat tahu lah. Ya, kayaknya tahu sih. Hotel bintang 5 dijadikan tempat medis buat istirahat. Mana lagi orang yang mau nempatin hotelnya dikasih buat tempat para medis dan dokter di situ. Oke, yang tahu mungkin silahkan tebak sendiri ya. Kalau yang nggak tahu ya udah mungkin bisa bertanya sama yang tahu. Siap. Ya, oke lah, bagus kok itu. Iya.
Ya udah kalau gitu terima kasih banyak buat waktunya. Selamat kerja lagi. Take care, stay fit. Oke. Thank you Widi. Dadah. Siap. So, itu tadi interview aku sama teman aku Widi, yaitu wartawan lapangan yang kita tadi semua udah dengar. So, thank you for listening, and semoga bisa memperkaya jiwa kita tentang tentang hal-hal baik di sekitar kita yang berlangsung selama pandemi corona ini gitu. Jadi jangan lupa tetap dengerin Her World Indonesia Podcast or Hotcast di episode-episode selanjutnya, karena masih banyak banget cerita yang akan aku share ke kalian. Oke, so selamat bekerja kembali untuk kalian yang work from home, atau selamat menikmati suasana mingle dengan keluarganya mulai hari ini atau dari kemarin-kemarin. Semoga kita sehat selalu dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.